Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Pendidikan sebagai Sistem, yang beranggotakan pertama Miftahul Jannah dengan NIM 20 30 10 30 50. Yang kedua Niken Putri Maharani dengan NIM 20 30 10 30 57. Yang ketiga Nurhani Ghazali dengan NIM 20 30 10 30 62. Pendidikan sebagai sistem. Pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bermaksud membantu manusia untuk menumbuhkan kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Oleh karena itu, manusia tidak dapat terlepas dari lingkungannya. Inilah yang menyebabkan kenapa manusia sangat berkaitan erat dengan lingkungan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan sebuah proses pengodratan sebagai seorang manusia dalam memahami suatu ilmu pengetahuan. Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa pendidikan merupakan media untuk menaikkan derajat seorang manusia. Pendidikan juga mempunyai tujuan, yaitu membantu seorang manusia agar menjadi seorang individu yang terarah. Melalui pendidikan, seorang manusia dapat mengembangkan pola pikirannya. Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan sebagai sebuah sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang menyusun. Komponen-komponen atau unsur-unsur yang ada di dalam sistem ini akan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem terbagi dua, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem tertutup dalam sebuah prosesnya tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar. Sedangkan sistem terbuka adalah prosesnya berlangsung secara dinamis atau sistem yang memungkinkan adanya pertukaran materi dan juga panas antara sistem dan lingkungan. Ciri-ciri sistem. Adanya satu kesatuan yang teratur. Adanya komponen-komponen yang membentuk kesatuan secara teratur. Adanya hubungan antara komponen satu dengan yang lain. Adanya proses transformasi. Dan terakhir, adanya tujuan yang harus dicapai. Sistem merupakan suatu hal yang bergerak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem juga memiliki cita-cita yang ada di dalam, dan pada suatu sistem terdapat sebuah konsep dasar yang mendasari tujuan. Sebagai suatu yang aktif bergerak untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, maka secara berkelanjutan suatu sistem pendidikan akan berlanjut bersifat dinamis kontekstual. Jadi, pendidikan sebagai sistem dapat diartikan bahwa komponen-komponen penyusunan pendidikan atau unsur-unsur yang ada di dalam suatu pendidikan saling bekerja sama atau berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan suatu bangsa. Macam-macam sistem. Menurut Jagianto, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa gagasan atau ide-ide atau suatu pemikiran yang tidak terlihat secara fisik. Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang terlihat bentuk fisiknya. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi karena proses-proses yang terjadi di alam tanpa ada ikut campur tangan manusia. Sistem buatan manusia adalah sistem yang sengaja dibuat oleh manusia, tentunya melibat campur tangan manusia. Sistem tertentu dan sistem tak tertentu. Sistem tertentu adalah suatu sistem yang dapat diperkirakan secara tepat seperti yang telah diprediksikan. Sedangkan sistem tak tertentu adalah suatu sistem yang dapat diperkirakan bagaimana ke depannya. Sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar, sehingga sistem ini tidak melakukan pertukaran materi energi. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan mendapatkan suatu pengaruh dari lingkungan luar untuk mengubah input menjadi output. Menurut Abdul Ghafur, sistem sederhana dan sistem kompleks.
Sistem sederhana terdiri dari beberapa komponen saja. Hasil ataupun produksinya juga sederhana dan sama sepanjang waktu. Sedangkan sistem kompleks terdiri dari banyak komponen yang saling berinteraksi dan bagian-bagiannya saling berhubungan dengan yang lain. Sistem hidup dan sistem mati. Sistem hidup contohnya adalah sel manusia dan sel tanaman, sedangkan sistem mati contohnya adalah sistem tata surya dan sistem komputer. Sistem vertikal dan sistem hierarki. Suatu sistem yang berkaitan erat dengan sistem yang lain. Susunan hierarki dapat berlangsung jika sistem di tingkat bawahnya membentuk sistem yang lebih tinggi. Komponen-komponen pendidikan sebagai sistem. Tujuan pendidikan. Tujuan umum. Tujuan pendidikan yang bersifat universal yang didasarkan pada hakikat manusia yaitu kedewasaan. Tujuan tak lengkap. Tujuan yang berhubungan dengan suatu nilai kepribadian tertentu. Tujuan sementara. Tujuan pendidikan yang sementara dicapai untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Tujuan insidental. Tujuan yang terjadi tanpa unsur kesengajaan atau kebetulan. Tujuan intermedier. Tujuan yang merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan yang lebih lanjut. Isi pendidikan. Isi pendidikan merupakan komponen yang tak kalah penting dari komponen pendidikan sebagai sistem yang lainnya. Komponen yang ada di dalam isi pendidikan mencakup materi atau bahan yang diajarkan oleh pendidik. Metode pendidikan. Ada beberapa metode pendidikan yaitu metode diktatorial, metode liberal, sentimental dan persuasif. Alat pendidikan. Apa itu alat pendidikan? Alat pendidikan juga merupakan komponen yang ada di dalam pendidikan. Alat pendidikan diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, baik itu dalam bentuk situasi, kondisi, ataupun barang. Pendidikan. Pendidikan terbagi 3, yaitu pendidikan dalam lingkungan keluarga. Pendidikan yang paling utama dan paling di dalam kehidupan kita adalah orang tua, sebab dari kita lahir orang tua kita sudah memberi suatu pendidikan meskipun bukan dengan cara yang formal. Pendidikan dalam lingkungan sekolah. Guru merupakan instrumen yang sangat penting ketika terjadi suatu proses belajar dan mengajar. Jika tidak ada peran seorang guru, maka kegiatan belajar dan mengajar tidak akan berjalan dengan sempurna. Pendidikan dalam lingkungan masyarakat. Yang berperan dalam lingkungan ini adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti halnya kepala desa, lurah, dan camat, dan sebagainya. Sekian hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.